Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nur Anggita Rahmadani dengan NIM B1B1222028. Saya berasal dari Universitas Jambi dengan program studi ilmu pemerintahan. Video kali ini adalah tugas dari mata kuliah Tata Kelola Keuangan Pemerintahan. Dengan materi yang diangkat adalah hubungan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki materi tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras, berdasarkan undang-undang, dalam rangka menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien. Maka perlu mengatur tata kelola kehubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, sehubungan dengan hal tersebut, Presiden telah menetapkan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada tanggal 5 Januari 2022. Baiklah, di video kali ini terdapat beberapa materi. Materi yang pertama yaitu ada transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Materi yang kedua yaitu usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Materi ketiga yaitu pendapatan daerah. Dan materi yang keempat yaitu materi terakhir adalah dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yaitu transfer keuangan ke pemerintah daerah dari pemerintah pusat. Sebelum tahun 1970 sampai 1972, pemerintah pusat telah mengalokasi dana daerah tingkat 1 atau provinsi berdasarkan pertimbangan faktor jumlah penduduk, panjang jalan, panjang saluran irigasi, luas wilayah, serta potensi daerah. Namun, metode yang digunakan dianggap terlalu sulit dan pemerintah daerah merasa tidak pasti pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didasarkan pada beberapa kategori. Yang pertama, pendapatan yang ditunjuk atau diserahkan. Yang kedua, subsidi. Yang ketiga, pembiayaan sektoral. Dan yang terakhir, ada pinjaman. Baiklah, kita memasuki materi yang kedua, yaitu sistem desentralisasi. Sebagai lawan dari sistem sentralisasi, pemerintahan dan keuangan adalah sistem desentralisasi pemerintahan dan keuangan. Seperti halnya dalam sistem sentralisasi, sistem desentralisasi juga mengenai transfer keuangan antar pemerintah, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Yang pertama yaitu ada dana transfer dari pusat ke daerah, yaitu yang A, dana perimbangan dari pusat ke daerah. Yang B, ada dana alokasi umum. Yang C, ada dana alokasi khusus. Dan yang D, ada dana bagi hasil. Yang kedua yaitu dana otonomi khusus. Baiklah, kita memasuki materi yang ketiga, yaitu usaha pajak dan kebutuhan fiskal. Faktor-faktor yang menentukan hubungan keuangan antar pemerintah berkaitan dengan usaha pajak atau tax effort dan kebutuhan fiskal atau fiscal need
Usaha pajak adalah jumlah pajak yang sungguh-sungguh dapat dikumpulkan oleh kantor pajak dilawankan terhadap potensi pajak atau tax capacity sama dengan tax potensial, yaitu sejumlah pajak yang seharusnya dapat dikumpulkan dari pendapatan per kapita sebagai dasar pajak atau tax base. Rasio antara usaha pajak dan potensi pajak disebut kinerja pajak atau tax performance karena semua warga dalam negara berhak menikmati barang publik dan sejenisnya. Oleh karena itu, pengeluaran pemerintah daerah untuk menyediakan barang-barang tersebut disebut dengan kebutuhan fiskal atau fiscal need. Kebutuhan fiskal ini dapat diartikan sebagai kebutuhan biaya pemeliharaan untuk prasarana sosial ekonomi seperti angkutan dan komunikasi, lembaga pendidikan dari pusat kesehatan, dikehendaki bahwa transfer dana dan pengeluaran pemerintah di berbagai daerah memiliki dampak pemerintahan atau equalization effect yang layak dalam masyarakat. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi yang selanjutnya, yaitu pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan pendapatan pemerintah daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil redistribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jadi, pemerintah pusat memberikan keluasan kepada daerah dalam memanggal dana di daerahnya masing-masing guna pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi. Ditinjau dari kontribusi pajak dan redistribusi daerah, terdapat perpajakan nasional, terdapat ketimpangan yang relatif besar karena jumlah penerimaan pajak yang dipungut daerah hanya sekitar 3,45% dari seluruh penerimaan pajak pusat ditambah pajak daerah. Baiklah, kita memasuki materi yang terakhir, yaitu dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan bentuk lain hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di samping dana pertimbangan yang merupakan konsekuensi langsung dari kebijakan desentralisasi yang penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Dalam hal hubungan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pemerintah pusat ikut campur tangan langsung atas penggunaan dana yang dialokasikan. Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi dalam pelaksanaannya, instansi yang melaksanakan, dan politik luar negeri. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.